siang dokter. Selamat siang Mbak Maulida. Iya, selamat siang juga. Di studio sudah hadir ada Ibu Trise, tim promosi kesehatan di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Dan kali ini kita akan berbicara soal jantung tetap sehat di era pandemi COVID-19 nih dok. Seperti apa sih menjaga jantung supaya tetap sehat? Mungkin seperti apa dok? Iya. Terima kasih kesempatannya, sahabat Radio Perkasa ya. Kawan Perkasa. Kawan. Kawan Perkasa. Ya, jadi saya di sini diberikan kesempatan melalui tim promosi kesehatan rumah sakit tentang menyampaikan tentang masalah jantung di era pandemi dan menjaga bagaimana kondisi jantung tetap sehat. Yang paling terpenting adalah pandemi ini sekarang menyusahkan seluruh belahan dunia ya. Nah, jadi kita harus tetap menjaga, satu adalah menjaga imunitas dengan cara istirahat yang cukup pastinya, terus kemudian konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin, multivitamin, ekstra multivitamin bahkan ya. Terus yang terpenting adalah tetap berolahraga ya, walaupun sekarang agak sulit, dimana kita kalau bisa, kalau yang apalagi yang ada PSBB ya, daerah yang memang masih rawan ya, diharapkan kalaupun kepaksa keluar harus menggunakan masker. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau di Tulungagung sendiri kan dok, mungkin warganya nih sudah, kalau dilihat ya di luar sana mungkin karena angkanya sudah mulai menurun nih, sudah banyak yang sembuh seperti itu, nanti juga abai ya, alhamdulillah. Banyak juga tapi yang merasa ini sudah nggak apa-apa nih di Tulungagung. Jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan dok kalau ya, kita menemui yang kalau seperti ini tetap waspada itu ada, walaupun tidak jangan takut yang berlebihan, tapi tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Yang pertama, cuci tangan, pasti harus menggunakan air mengalir dan sabun, itu lebih baik daripada menggunakan disinfektan. Terus yang kedua adalah jaga jarak atau physical distancing ya, dan hindari kerumunan. Kalaupun kita terpaksa untuk melakukan aktivitas ataupun olahraga, di mana menjaga fit ya, fit tubuh kita, terus kemudian untuk jangka panjang jantung kita ya harusnya dengan olahraga tetapi tetap protokol itu. Cuman kadang kan kita kesulitan ini olahraga tapi kita harus pakai masker. Itu juga yang banyak ditanyakan di luaran sana. Ya, kemarin dari konfirmasi dari WHO sendiri memang tidak disarankan menggunakan masker pada saat olahraga, apalagi olahraga yang aktivitasnya berat. Tetapi kita keluar sekarang lagi innya olahraga bersepeda, kayak goes, sepanjang jalan banyak sekali ya. Nah itu ya, yang penting satu, sebisa mungkin kita melakukan olahraga aktivitasnya yang masih di rumah, mencari keringat saja ya kan. Terus kemudian kalaupun kita terpaksa keluar kita harus pakai masker. Kalau memang pakai masker ya disarankan, kalau aktivitasnya terlalu berlebihan ya jangan, karena itu malah membahayakan. Kebutuhan oksigen di dalam tubuh akan berkurang, sehingga oksigen ini kan dibutuhkan untuk jantung, untuk otak ya. Nah nanti kalau misalnya oksigennya kurang yang di dalam tubuh ya akan muncul nih gejala lemas, pingsan, bahkan ya, bahkan sampai muncul, bisa saja itu terjadi serangan. Ya gitu. Iya, kalau yang mungkin di luaran sana juga banyak ya dok, kalau kita tadi berbicara pesepeda ya, sedang berolahraga kemudian tiba-tiba meninggal dunia seperti itu dan dikatakan itu terkena serangan jantung. Sebenarnya apa yang mengindikasikan seseorang ini bisa terkena serangan jantung dok? Ya, jadi kalau settingan bersepeda meninggal mendadak gitu ya,
bisa serangan jantung, bisa yang bukan jantung. Tapi sebenarnya kita melihat dulu faktor resiko, terus kemudian usia, apakah dia usianya udah memang sudah usia tua. Terus kalau usia muda ya ada tapi jarang sekali ya. Terus kemudian tapi enggak menutup kemungkinan sekarang trennya malah sakit jantung banyak di usia yang produktif malah. Terus kemudian riwayatnya sebelumnya, apakah dia memang punya sakit riwayat jantung apa tidak. Kalau memang memiliki riwayat jantung, memang ada tips dan trik khusus atau guidance ya, guide untuk untuk olahraga pada pasien dengan sakit jantung. Kira-kira seperti itu, Mbak. Seperti itu. Jadi mungkin di luar sana juga banyak orang yang takutnya kalau mungkin tidak ada riwayat seperti itu, mungkin dari keturunan atau seperti apa, itu apakah harus khawatir atau tidak? Saya kira enggak perlu ya. Jadi tetaplah berolahraga, aktivitas diupayakan di dalam rumah. Tapi kalau misalnya enggak bisa pun ya, kalau mau keluar pun ya diupayakan menggunakan masker. Tapi aktivitas olahraganya yang tidak disarankan untuk yang exercise terlalu berlebihan. Ada tips dan triknya untuk pasien-pasien jantung. Jadi olahraganya itu satu, olahraga yang non kompetitif. Kalau sepeda, kalau balap-balapan itu jadi sifatnya kompetitif. Tapi kalau dibuat santai enggak. Lari ataupun jogging, kalau cepet-cepetan juga itu kan kompetitif ya. Olahraga yang aerobik juga bisa sebenarnya, yang terpenting tidak memicu adrenalin ya. Jadi kalau misalnya main badminton gitu kan, peningkatan skor itu juga termasuk olahraga yang kompetitif. Itu untuk frekuensi misalnya. Frekuensi yang disarankan seminggu 3 sampai dengan 5 kali dengan intensitasnya 30 sampai dengan 60 menit setiap kali sesi. Itu bisa dibagi. Jadi itu yang direkomendasikan dari para ahli bagian rehabilitasi ataupun olahraga exercise untuk sakit jantung. Baik, Dokter Adriawan sudah menyampaikan kawan, dan sekarang kita beralih ke Ibu Trise. Di masa pandemi seperti ini, Bu Trise, banyak ya orang yang mungkin takut-takut nih kalau mau ke rumah sakit. Terus seperti itu, mungkin kalau yang mau periksa atau seperti apa gitu, kawan-kawan berkasa mungkin juga mau tahu nih seperti apa Bu kalau di RSUD Dr. Rizka. Untuk masyarakat Tulungagung nggak usah takut kalau ke rumah sakit. Soalnya kalau di sana sudah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari fasilitas, juga seluruh tenaga medisnya. Dan untuk rawat jalan bisa menggunakan pendaftaran si putri itu, Mbak. Jadi tidak perlu antri lama-lama. Untuk si putri itu kan bisa diakses melalui WA, di aplikasi di Play Store, sama lewat SMS. Tuh, kalau untuk untuk pasien-pasien kronis yang takut ke rumah sakit, kita ada fasilitas baru yang namanya home care. Nanti kita bisa pasiennya, warga pasien bisa telepon ke 320 119. Itu nanti ada tim dari home care yang akan datang ke rumah. Jadi nanti mulai dari daftarin, terus konsultan ke dokter, ngambil obat, semuanya dilakukan oleh petugas home care-nya itu, dan semuanya gratis itu. Jadi nggak perlu takut ya Bu ya, kalau untuk ke rumah sakit seperti itu. Dan perbincangan ini juga nanti akan terus berlanjut. Kawan, ada juga yang mau tanya mungkin ya seputar kesehatan jantung, menjaga jantung tetap sehat di era pandemi COVID-19. Anda bisa sampaikan di SMS WA di 081556700222 ataupun langsung telepon di 0355335511. Di studio 22 kawan ada Dr. Adriawan Widyanugraha, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga Ibu Trise dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Rizka Tulungagung. Kita membahas soal
jantung ya, supaya tetap sehat di era pandemi COVID-19 ini. Jangan kemana-mana, tetap di 96,8 Perkasa FM. Warni Perkasa ya, kali ini bersama dengan RSUD Dr. Iska Tulungagung kawan, dan temanya untuk pagi hari ini atau siang hari ini adalah menjaga jantung tetap sehat di era pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Adriawan Widya Nugraha, spesialis jantung, pembuluh darah, dan juga Ibu Trise, tim promosi kesehatan rumah sakit Dr. Iska Tulungagung. Anda semua juga bisa sampaikan pertanyaan Anda kawan di 081556700222 ataupun di 0355335511, atau Anda bisa simak live Instagram di @rsud.iskak ya. Silakan sekarang Anda bisa menuju ke Instagram rsud.iskak Tulungagung. Dan dokter, kita kembali membahas soal kesehatan jantung di era pandemi saat ini. Mungkin banyak dari kawan-kawan di luar sana juga yang mau tahu seperti apa nanti kalau ada pasien yang sedang menjalani berobat jalan seperti itu, kemudian saat ini era pandemi seperti ini, dan ini seperti apa dok kalau untuk jantung sendiri? Iya, terima kasih Mbak Maulida. Jadi kita di bagian jantung Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung tetap melakukan pelayanan sebagaimana mestinya. Artinya tidak, dengan adanya era pandemi COVID ini ya memang ada batasan-batasan ya yang tidak seperti dulu, lebih tepatnya kita menggunakan APD yang lebih lengkap gitu ya. Jadi satu, safety buat kita sendiri sebagai petugas medis, yang kedua juga safety buat para pasien, apalagi pasien-pasien jantung jika terkena COVID ya, itu maka komplikasinya ataupun angka harapan hidupnya juga cukup memprihatinkan selama ini, karena selama ini yang ditemukan kasus-kasus meninggal karena COVID-19 juga itu disertai dengan komorbid jantung ya. Jadi tapi sebenarnya kita lebih melakukan sebuah promosi ya, tetap berobat dengan dokter ya. Jadi supervisi dari pengobatan itu adalah dari dokter, apalagi obat-obat pasien yang dengan kronis sakit jantung, artinya dia sudah sangat tergantung dengan obat-obatan tersebut. Jadi jangan sampai menyetop, karena pengobatan jantung itu sifatnya long term, bahkan seumur hidup pengobatannya. Jadi upayakan tetap kontrol ke dokter jantung ataupun dokter di sekitar lingkungan pasien untuk mengkonsultasikan terhadap kesehatannya. Nah, dari Rumah Sakit Iska, saya kira semuanya di sini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi saya sudah melihat sih banyak di beberapa sudut ya, semuanya sudah wajib menggunakan masker, terus kemudian obat-obatannya kita juga jangan sampai berhenti. Jadi salah satu upaya dari Rumah Sakit Dr. Iska itu adanya post hospital care ya. Jadi menjemput pasien di rumah ya. Gitu. Ya, baik. Dok, ini juga tadi sudah ada kawan Perkasa yang bergabung di WhatsApp di 081556700222. Ada Ibu Ani yang ada di Ringin Pitu ya. Tanya dok, kalau nyeri di dada yang muncul tiba-tiba kemudian terasa sampai punggung, itu apa gejala jantung? Kemudian solusinya ini seperti apa supaya segera membaik? Ini disampaikan oleh Bu Ani tadi dok, seperti apa dok? Iya, jadi nyeri dada ini harus tahu dulu ya, nyeri dadanya seperti apa, lokasinya sebelah kiri atau sebelah kanan. Terus kemudian nyerinya ini indusnya karena aktivitas apa anda, atau karena memang
misalnya habis telat makan atau kurang makan atau habis makan pedas, habis makan kecut. Jadi kita harus exclude kemungkinan nyeri dada. Tapi kalau memang khas, apalagi punya faktor resiko ya, hipertensi, kemudian merokok, itu nyeri dadanya yang sebelah kiri ya. Jadi jantung itu posisinya di sebelah kiri, bisa sampai tembus ke punggung. Ya kemungkinan masih mungkin itu adalah sakit jantung. Jika nyerinya bertambah berat pada saat istirahat, segeralah ke rumah sakit ya untuk dievaluasi. Evaluasi pemeriksaan, paling enggak minimal pemeriksaan rekam jantung. Jadi seperti itu ya dok ya, harus dipastikan dulu nih ya, seperti apa sakitnya di sebelah mana. Kemudian juga kalau mungkin butuh bantuan juga segera datang ke dokter ya, itu ya, untuk dikonsultasikan. Ya baik ya. Bu Ani yang ada di Dingin Pitu sudah dijawab langsung oleh Dokter Adriawan, dan Anda semua juga masih bisa bergabung kawan di jalur SMS WhatsApp. Kemudian dok, ada lagi yang bertanya, almarhum bapak saya ini dulu punya riwayat jantung tapi menderita hipertensi, tapi begitu meninggal mendadak divonis kena jantung. Apakah jantung ini efek dari komplikasi penyakit atau seperti apa? Ini Ibu Erni di Kedungwaru yang sudah bergabung juga dok, seperti apa? Jadi kasus-kasus jantung yang paling sering menyebabkan meninggal mendadak itu karena satu jantung koroner ya mbak ya, terus kemudian yang kedua adalah sakit irama jantung ya, jadi aritmia kalau kita sebutnya. Dan prosesnya itu adalah proses yang panjang dan tidak seketika sebenarnya. Jadi prosesnya itu adalah dari lifestyle, gaya hidup sejak lama, ataupun komorbid yang menyertai sejak lama. Artinya salah satunya adalah darah tinggi, hiperkolesterol, diabetes yang lama yang tidak terkontrol, dan di situ akan menimbulkan suatu gumpalan plat di dinding pembuluh darahnya. Ini pada kasus jantung koroner ya. Nah, sehingga jika itu dalam waktu yang lama dan cukup tidak terkontrol, kasusnya bisa menyebabkan kondisi sakit jantung. Makanya diharapkan kita kalau usia di atas 45 tahun ya, ada yang bilang 45 tahun atau 40 tahun itu kita bisa melakukan medical check up secara berkala. Ya, terima kasih Dokter Adriawan sudah menjawab ya untuk Ibu Ermi yang ada di Kedungwaru yang tadi juga sudah bertanya dan juga bergabung di jalur SMS WhatsApp. Masih banyak kawan-kawan perkasa lain yang juga bergabung. Ini juga ada Mas Diki yang ada di pelosok kandang dok. Apakah berolahraga menggunakan masker ini bisa berpengaruh pada kesehatan jantung kita? Tadi mungkin sudah dijawab, tapi bisa dijelaskan kembali dok seperti apa? Ya, WHO memang tidak menyarankan olahraga menggunakan masker, apalagi olahraga yang sifatnya exercise-nya terlalu berlebihan. Karena nggak usah olahraga aja, kadang kita jalan agak naik tangga ataupun jalan agak cepat sedikit menggunakan masker itu kan merasa kurang ya, maksudnya agak berat gitu nafasnya, apalagi kita exercise yang olahraganya misalnya lari gitu. Ya itu sebenarnya ya dikarenakan konsumsi oksigen kita, tubuh itu membutuhkan oksigen yang dalam jumlah yang besar, dan pada saat kita menggunakan masker malah kadar oksigen kurang gitu, dan sehingga banyak sekali mekanisme di situ yang muncul. Salah satunya oksigenasi ke otak, pasiennya bisa lemes, bahkan bisa sampai dengan pingsan. Oksigenasi ke jantung, pasien yang punya riwayat jantung koroner ya akan mengeluhkan nyeri dada karena kekurangan oksigen gitu. Jadi seperti itu ya, harus dilihat juga olahraganya seperti apa gitu ya. Kalaupun bisa, tadi juga sudah disampaikan di awal,
olahraganya di rumah aja gitu. Iya. Kemudian ada juga kawan-kawan perkasa juga yang sudah bergabung, Dok. Ini bertanya juga dari Mas Alex di Bolo ya. Dok, mengurangi resiko terkena serangan jantung di usia muda, ini treatmentnya seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi sakit jantung tuh luas ya, Maulida. Ada yang memang paling sering ya koroner. Pada usia produktif sekarang sudah mulai kena jantung koroner. Tapi ada juga sakit jantung yang sifatnya bawaan, yang memang dia punya riwayat keluarganya pada henti jantung mendadak misalnya. Nah, itu kasusnya penanganannya beda. Nah, kalau pada kasus jantung koroner ya sebenarnya gaya hidup tadi prosesnya itu terbentuk sejak lama ya. Satu, hindari rokok, terus kemudian obat-obatan yang kira-kira memang pasien itu punya komorbid seperti kencing manis, darah tinggi, itu harus rutin. Jadi harus terkontrol. Kolesterol juga itu harus dijaga. Ya, olahraga yang cukup. Terus kemudian ya saya kira itu untuk menjaga. Jadi harus terapkan lifestyle yang baik, yang bagus seperti itu ya. Kemudian di Instagram juga sudah bergabung tadi di @rsud.iskak dari @vanda28. Apa sih, Dok, perbedaan serangan jantung dan gagal jantung? Silakan dijawab, Dok. Jadi serangan jantung itu adalah sifatnya akut ya. Jadi mendadak, dan serangan jantung itu macam-macam. Serangan jantung karena koroner, yaitu sumbatan di pembuluh darah jantung koroner, atau serangan jantung bisa disertai dengan sesak yang sebelumnya pasien ini punya kelainan gagal jantung. Jadi beda ya, jadi antara serangan jantung sama gagal jantung beda. Gagal jantung ini bisa jadi proses yang kronik, tapi kalau dia dilakukan pengobatan yang komprehensif dan berkelanjutan, maka gagal jantungnya bisa stabil. Tapi bisa juga akut menjadi sebuah serangan. Kalau gejala-gejala gagal jantung yang paling sering adalah kita kalau aktivitas jalan, misalnya aktivitas ringan ataupun sedang, jalan sudah mengeluhkan sesak nafas. Nah, itu juga harus hati-hati. Sesaknya karena apa? Bukan. Kalau sekarang nggak bisa dipakai ya, misalnya kalau kita pakai masker ya juga mungkin ya sesak. Jadi tapi biasanya dengan aktivitas yang ringan, aktivitas keseharian, ke kamar mandi itu udah sesak aktivitas, apalagi aktivitas yang berat itu kebanyakan sudah sulit untuk dikerjakan pada pasien-pasien dengan sakit gagal jantung. Ya, terima kasih Dr. Adrian juga sudah menjawab. Kemudian ada pertanyaan. Hari ini banyak, Dok, yang bertanya mau banyak yang tahu ya soal kesehatan jantung seperti itu. Nah, ini dari Mbak Disa di Blitar ya. Dia tanya kalau telapak tangan saya sering keringetan. Ini apakah indikasi juga ada penyakit jantung, Dok? Seperti itu dari Mbak Disa. Iya. Silakan, Dok. Itu adalah mitosnya orang awam ya, Mbak ya. Mungkin itu juga dari harus dijelaskan. Saya dari zaman biar dulu banyak yang tahu. Waktu saya belum jadi dokter jantung atau bahkan saya belum jadi seorang dokter, itu juga jangan-jangan saya ini punya sakit jantung gitu ya. Jadi memang orang sakit jantung beberapa itu ada kondisi di mana dia kaki ataupun terutama kaki ya, kakinya bengkak, terus kemudian berisi cairan, maksudnya yang bahkan dingin. Jadi kalau diraba tangannya tuh dingin. Tapi itu pada kasus yang gagal jantung yang lanjut, gitu. Jadi kalau kita sendiri kita tidak ada keluhan, artinya keluhan sesak, terus kemudian biru ya, jadi tangannya biru, mulutnya biru, itu kita nggak perlu takut itu keringetan, mungkin karena gugup aja. Jadi karena gugup sehingga mekanisme
apa namanya, tubuh itu mengeluarkan cairan keringat yang hipersekresi dari cairan keringatnya itu. Seperti itu ya. Jadi ini mitos ya dok ya? Saya kira iya. Karena selama ini saya nggak pernah menemukan penelitian bahwa tangan keringat dingin itu jadi sakit jantung. Ini harus dijelaskan juga nih kepada teman-teman, kepada kawan-kawan perkasa di luar juga mungkin ya, oh tangan saya keringetan, sering keringetan, ini apakah jantung, seperti itu ya. Baik, Dokter Adriawan dan juga Ibu Trise, nanti kita akan lanjutkan juga perbincangan kita. Masih asik nih membahas soal jantung nih. Untuk kawan-kawan perkasa juga yang bergabung masih bisa di 081556700222 ataupun di 0355335511, dan juga bisa langsung tanya ya di Instagram live-nya di @rsud.iskak. Silahkan kawan, Anda bisa langsung menuju ke Instagramnya, jangan kemana-mana. Warna-warni Perkasa bersama dengan Dr. Iskak Tulungagung akan terus menemani Anda tetap di 96,8 Perkasa FM. Jawab nih ya dari kawan-kawan Perkasa juga. Ini dari Mas Riki di Kalidawir. Apakah ada gejala-gejala tertentu yang terkadang tidak terasa tapi adalah awal dari masalah jantung, dok? Silahkan. Mungkin ada yang seperti itu juga. Silahkan. Iya. Jadi beberapa kasus yang saya temukan sering jadi gini, kalau sakit jantung itu kan ada, saya tadi sampaikan adalah suatu proses yang artinya dia lama ya Mbak ya. Jadi bisa lama bisa cepat sih sebenarnya, tergantung dari komorbid yang dimiliki. Jadi kalau misalnya pasien dengan, saya sampaikan di sini adalah komorbid itu adalah penyakit penyerta yang bisa menimbulkan sakit jantung. Salah satunya yang paling sering adalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi ya. Jadi kencing manis kita itu sebenarnya bisa dengan gejala awal. Salah satu gejala awalnya adalah bawaannya haus aja, lapar aja, atau suka kencing terus gitu ya. Maaf ya. Jadi kita sering kok sedikit-sedikit pengen ke kamar mandi pipis gitu ya, sedikit-sedikit pengen kamar mandi pipis, terus kok bawaannya haus, bawaannya lapar, itu hati-hati. Just sering mengantuk, lemas di pagi hari ataupun di siang hari gitu ya. Kalau siang hari mungkin udah ngantuk kali ya. Tapi kalau misalnya masih jam-jam 9, jam 10 habis makan gitu ya, habis sarapan terus bawaannya ngantuk, nah itu juga hati-hati. Itu gejala awal. Sebenarnya kalau sakit jantungnya belum prosesnya, tapi kalau itu tidak segera diatasi, maka komplikasinya justru macam-macam. Terus kalau darah tinggi itu yang paling sering nyeri, bukan nyeri ya, semacam pegel di tengkuk leher. Ya, pegel di tengkuk leher jadi, atau sering dia sakit kepala di bagian belakang ya. Itu juga hati-hati. Itu biasanya saya sering menemukan pasien-pasien gejalanya seperti itu. Kalau tidak diobati ya maka bisa muncul sakit jantung. Nah, kalau sudah memiliki gejala sakit jantung berarti ini prosesnya sudah lama. Dan bisa jadi sudah hampir terlambat. Artinya sudah ada kerusakan mekanik ya, ataupun kerusakan dari otot-otot jantung saat itu. Salah satunya adalah sesak nafas, kalau aktivitas, kakinya bengkak, terus kemudian sering kalau aktivitas sedikit kok sering sesak ataupun nyeri dada gitu ya. Itu mungkin sahabat perkasa bisa mulai hati-hati ya. Ya, baik, Dokter Adriawan. Kemudian kita beralih ke Bu Trise ya. Kalau di RSUD Dr. Iskak sendiri, ini juga kawan-kawan perkasa juga sempat tanya, ini ada Lisa di Boyolali ya. Kalau untuk cek
kesehatan jantung ataupun mungkin cek kesehatan saja, ini seperti apa prosedurnya Bu bisa? Untuk berarti untuk medical check up ya Mbak ya. Nah, itu nanti daftar dulu pakai, kalau medical check up nggak di cover sama BPJS, jadi harus daftar dulu ke loket umum. Nah, habis itu nanti diarahkan ke Poli GCU. Kalau di rumah sakit biasanya di Poli GCU itu nanti ada pilihannya, ada paket-paketnya untuk medical check up. Nanti biasanya yang paling dasar itu mulai dari rekam jantung sama pemeriksaan darah lengkap itu. Kalau untuk tarifnya saya nggak seberapa, apa nanti bisa ditanyakan ke rumah sakit dokter Islam. Jadi nanti langsung ke rumah sakit saja seperti itu ya. Kemudian karena sudah hampir jam 12 juga ya, sebenarnya masih mau ngobrol banyak gini, tapi mungkin bisa disampaikan Bu seperti apa pesan untuk masyarakat Tulungagung mungkin yang mungkin mau berobat juga ke RSUD Dr. Isha. Untuk masyarakat Tulungagung itu tadi sudah dijelaskan oleh dokter, jangan takut boleh tapi jangan berlebihan. Untuk di rumah sakit insya Allah semuanya sudah kita terapkan protokol kesehatannya. Jangan lupa itu dimanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit, mulai dari pendaftaran online, home care, emergency button, terus apa itu dilakukan pemeriksaan itu secara kontinu. Jadi yang mau berobat nggak usah takut. Nanti malah kalau dihentikan pengobatannya malah berbahaya untuk kesehatannya. Jadi intinya itu ya, tidak boleh takut seperti itu. Iya. Mungkin Dr. Adriawan ada pesan-pesan nih sampaikan untuk masyarakat Dok sebelum kita berpisah untuk hari ini. Ya, pesannya satu, tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kita waspada karena Indonesia masih tetap tinggi COVID-nya. Terus yang kedua adalah jaga kesehatan. Yang ketiga, pasien yang dengan gejala jantung atau sudah terkonfirmasi didiagnosa sakit jantung, jangan pernah menyetop pengobatannya. Jadi harus sebisa mungkin melanjutkan terapi kontrolnya. Ya, kita sudah banyak di sini memudahkan fasilitas dari Rumah Sakit Dr. Isha. Sudah ada pelayanan hospital care dan sebagainya, jadi bisa dimanfaatkan. Terima kasih Dr. Adriawan dan juga dari Dr. Isha ya dari RSUD Dr. Isha Tulungagung, kawan yang sudah membahas soal GBK itu.